lagi nih di Sunday School bareng aku, Miss Yana, dan juga pastinya Miss-Miss yang lainnya dong, dan juga nanti teman-teman kita semua. Nah, sebelum kita mulai Sunday School ini, yuk sama-sama kita ucapin dan juga hafalin ayat hafalan untuk minggu ini, oke? Terambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yuk sama-sama kita ulangi lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, pasti pada bisa kan semua? Oke, yuk sekarang kita sama-sama PW ya, sama Miss Vita. Silakan Miss Vita. Yeay, thank you Miss Yana buat ayat hafalannya. Dan buat anak-anak, buat teman-teman, buat adik-adik Kids at Home, Happy Sunday! Apa kabar kalian semuanya? Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Amin! Nah, hari ini kita mau ibadah seperti biasa, tapi hari ini Miss percaya pasti jadi luar biasa karena Kids at Home akan nyanyi dengan sukacita dan kita akan dengerin firman Tuhan yang cerita tentang Daud waktu dia melawan Goliat. Seru ya. Nah, siapin hati adik-adik semua Kids at Home untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan juga dan kita juga akan doa dulu ya. Ayo semuanya, kita siapkan hati kita dan kita mau doa. Yuk doa. Makasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan kasih bagi kami, hari yang indah, buat kesehatan, buat keluarga, buat makanan, minuman, semua yang udah Tuhan kasih buat kami bersyukur. Walaupun kami masih online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada dimanapun kami berada. Dan kami tetap mau bersuka cita, kami mau nyanyi dengan segenap hati kami, dan kami mau bawa puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Dan kami juga mau siapkan hati kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Kami juga mau terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu pujian, kita mau katakan, kita mau serukan, shout, Jesus, you are my superhero. Ayo adik-adik semua yang mau loncat, yang mau lompat, tepuk tangan, yang suka cita semuanya. Yeah, he's the one who made the sun shine. He's the one who put the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who made the birds sing.
tadi kita udah nyanyi lagu yang pertama, ternyata Tuhan Yesus kita bukan cuma jadi Tuhan aja buat kita, bukan cuma jadi Raja aja buat hidup kita, tapi juga jadi best friend kita dan juga superhero buat kids at home semuanya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu yang kedua, kita mau katakan My God is so big, so strong and so mighty. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiworks too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. Yeay, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa dilakuin sama Tuhan kita. Amin. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan doa firman Tuhan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita dari Kids at Home, yaitu Hi everyone! Before we listen to the words of God, let's pray. Dear Lord Jesus, now we want to listen to your words. Please keep us safe and make us be attentive so we can listen carefully. Also, I pray so that the corona vaccine will work well and we can go back to school to meet our friends and teachers again. Also, please bless each one of us and our families so they can stay safe during this time. And also, bless us so we can be good to you, Lord Jesus, and obey you every day. In your name we pray, Amen. Amen. Yeay, terima kasih Cila buat doanya. Hai kids, happy Sunday. Ketemu lagi sama Miss Deborah. Nah, tadi kan kalian udah nyanyi-nyanyi, udah lompat-lompat di sesi praise and worship ya. Sekarang waktunya kita cerita tentang firman Tuhan. Oke? Miss Deborah yakin semuanya sudah menyiapkan Bible-nya masing-masing, sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Nah, hari ini kita mau belajar kuasa Tuhan lewat salah satu tokoh di Alkitab. Ya, hari ini kita belajar dari 1 Samuel pasal 17. Ya, 1 Samuel pasal 17. Temanya God helps us and can do amazing things through us. Sekali lagi, God helps us and can do amazing things through us. Nah, di 1 Samuel 17 ini ayatnya panjang ya. Miss Deborah akan ceritakan singkat untuk kalian. Jadi zaman dulu bangsa Israel itu pernah berperang sama yang namanya bangsa Filistin.
Nah, pada saat itu yang menjadi raja bangsa Israel adalah Raja Saul. Nah, waktu itu bangsa Israel dan bangsa Filistin berperang. Masing-masing dari bangsa ini mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan hero-heronya gitu ya. Nah, bangsa Israel mereka bersiap-siap di satu bukit, terus bangsa Filistin itu bersiap-siap di bukit yang lainnya. Jadi di tengah-tengah mereka semacam ada pemisah, ada lembah gitu loh yang memisahkan antara bukit di mana ada bangsa Israel dan bukit di mana ada bangsa Filistin. Nah, ceritanya pada saat itu bangsa Filistin punya satu hero. Hero-nya ini gede banget kayak raksasa, ya kan? Bentuknya tuh nggak kayak manusia pada umumnya, jadi dia tinggi, gede gitu ya. Terus nama hero-nya adalah Goliat, nama hero-nya orang Filistin ya. Nah, terus dia pakai baju besi gitu. Pokoknya dia bener-bener kayak superhero deh gitu loh. Mirip-mirip kayak yang di Avengers gitu. Nah, terus satu kali si Goliat ini nantangin orang-orang Israel. Dia bilang gini, mana nih orang-orang Israel yang mau perang, sini 1 lawan 1, lawan sama saya. Dia bilang kayak gitu. Kita lihat siapa yang menang. Katanya gitu kan. Katanya kan kamu punya Tuhan. Coba deh lihat Tuhan kamu bakal nolongin kamu apa enggak. Gitu kata si Goliat. Nah, setiap hari Goliat tuh ngejek-ngejekin, ngeledek-ngeledekin orang-orang Israel. Gitu ya. Disuruh lihat bagaimana kehebatan Tuhannya. Nah, terus kita cerita tentang bangsa Israel ya. Di sebuah rumah di bangsa Israel itu ada keluarganya Daud ya. Jadi Daud ini punya ayah, terus dia punya kakak-kakak. Nah, ceritanya waktu itu kakaknya Daud, brothersnya David itu lagi jadi pahlawannya, lagi jadi prajuritnya Raja Saul untuk berperang melawan bangsa Filistin. Nah, waktu brothersnya Daud lagi di medan perang, lagi di bukit yang tadi Miss Deborah bilang di awal, terus si David disuruh nganterin makanan sama papanya, disuruh nganterin makanan buat kakak-kakaknya, buat brothersnya yang lagi di medan perang. Nah, waktu Daud mau nganterin makanan ke kakak-kakaknya dan dia tiba di bukit itu, terus dia lihat si Goliat lagi ngoceh-ngoceh, lagi ngomong-ngomong, lagi nantangin orang Israel, lagi ngeledekin Tuhannya bangsa Israel gitu ya. Nah, Daud kesel gitu loh ngelihat si Goliat ngeledek-ledekin bangsa Israel, ngeledek-ledekin Tuhannya bangsa Israel. Terus Daud bilang, itu siapa sih? Saya mau tahu dia kenapa ledek-ledekin Tuhan kita, kata Daud gitu. Nah, terus Daud ini kan kegiatannya sehari-hari dia cuman ternak kayak kambing domba gitu ya. Nah, dia jagain kambing domba sekitar 2 ekor, 3 ekor gitu loh. Nah, waktu dia pergi nganterin makanan ke kakak-kakaknya ini, dia titipin kambing dombanya di temennya gitu. Nah, terus tapi waktu dia jaga kambing dombanya ini, dia tuh selalu ditolong Tuhan. Misalnya ada serigala atau singa yang mau makan kambing dombanya dia, Tuhan menolong Daud untuk Daud bisa melindungi kambing dombanya. Nah, terus balik lagi ke cerita yang tadi, karena Daud kesel sama si Goliat, terus Daud bilang, aku mau lawan Goliat deh gitu. Nah, terus orang-orang bilang, waduh, nggak mungkin nih, Daud kan badannya kecil, masa lawan Goliat yang gede. Sampai akhirnya Raja Saul dengar berita itu, terus Raja Saul panggil Daud gitu. Waktu Raja Saul panggil Daud, apa kata Raja Saul? Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 33. Yuk, yang udah siapin Alkitabnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 33. Nah, kita baca ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud,
Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itu kata Raja Saul. Nah, apa kata Daud? Kita lihat di ayat 37 ya. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, lihat, waktu Raja Saul bilang, kamu gak mungkin bisa, kamu masih kecil, kamu masih muda, kamu lebih kecil daripada dia. Tapi Daud bilang apa? Dia bilang, Tuhan sudah tolong saya waktu ngadepin singa dan beruang dan serigala, waktu saya waktu saya jaga kambing domba saya. Dan saya yakin sekarang Tuhan juga pasti tolong saya. Oke, singkat cerita, akhirnya Daud pergi melawan Goliat yang super besar. Dengan apa? Dengan pedang? Bukan. Daud mengalahkan Goliat dengan batu kecil. Batu kecil tuh kayak zaman sekarang tuh kayak ketapel. Dia lemparin ke kepalanya Goliat. Tuh, langsung deh kena ke kepalanya Goliat. Terus Goliat yang gede langsung tumbang. Langsung kalah sama Daud yang lebih kecil daripada Goliat. Wow, Daud menang, David menang dan mengalahkan Goliat. Nah, siapa yang menolong Daud? Siapa yang membantu Daud menang? Bukan batunya, tetapi Tuhan yang besar yang sudah menolong Daud menang melawan Goliat. Nah, kids, dari cerita hari ini Miss Deborah mau sama-sama kita belajar bahwa apa? Bahwa kalau misalnya ada yang ledekin kita bilang, kamu gak bisa begitu, you cannot do anything, misalnya gitu ya. Ingat kisahnya Daud. Kalau dia bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan. Jadi, we can do all things through Christ, through our God. Kita bisa lakukan amazing thing. Sama seperti Daud sudah melakukan amazing thing through our Jesus Christ. Ya, jadi kids harus selalu ingat kalau kita bisa melakukan apapun, bahkan mungkin sekalipun kelihatan yang mustahil, sekalipun kelihatan yang gak mungkin, tapi kita bisa melakukan itu asal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setiap hari berdoalah sama Tuhan, minta Tuhan, bilang Tuhan, I want you to help me to do everything in my life. Oke? Kids semua pasti bisa, Miss Deborah yakin. Nah, itu aja firman Tuhan hari ini. Miss Deborah berharap semuanya diberkati dan semuanya bisa jadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan amazing things. Oke? Oke, nah sekarang kita mau ke sesi art and craft. Yeay! Semuanya pasti sudah siapin bahan-bahannya kan? Sekarang kita ke Miss Yana untuk sesi art and craft. Yuk Miss Yana, ayo kita sesi art and craft. Nah, terima kasih Miss Deborah untuk firman Tuhannya. Nah, sekarang saatnya art and craft bersama Miss Yana. Kira-kira kita mau buat apa ya hari ini? Kita mau buat stationery holder. Jadi judul art and craft kita minggu ini adalah Make Your Own Stationery Holder. Nah, sekarang bahan-bahannya apa aja ya? Bahan-bahannya tuh simple banget. Pertama, kertas origami, kertas lipat seperti ini ya. Kemudian lem atau double tape. Kalau kalian mau pakai juga nggak apa-apa. Yuk, sekarang sama-sama kita buat ya. Oke, sekarang kita akan pakai 3 kertas dulu ya. Yang satunya kita simpan dulu. Nah, kalau kalian mau pakai kertas origami, langsung bisa kertas lipat seperti itu ya. Atau kalau misalnya kalian ada kertas warna yang ukurannya mungkin besar, kalian bisa potong seperti segi 4, 15 cm x 15 cm. Oke, yuk mari kita mulai.
Aku simpen juga ya kertas yang duanya. Kita kerjakan kertas yang ini dulu. Lipat 2, kemudian lipat 2 lagi. Oke. Nah, kemudian kita lipat ke bagian tengahnya ini ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bentuk seperti rumah gini kali ya, kira-kira bentukannya. Lakukan juga pada lipatan yang satunya lagi ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, lakukan juga pada 2 kertas lainnya. Oke, sekarang sudah lengkap ya, 3. Nah, sekarang kita ambil bahan berikutnya yang adalah lem. Kita taruh lemnya di sisi yang ini ya, di sisi dalam. Oke, kemudian satu lagi juga kita lem. Dan yang ketiga juga kita lem. Seperti ini ya, jadi 3-tiganya sudah terlem tengahnya. Sekarang kita ambil salah satu. Kita bentuk seperti ini ya. Oke, kalau yang tadi kan sudah kita bentuk seperti ini ya. Nah, kita biarkan dulu di sini. Sekarang kita kembali lagi ke yang 2 tadi, kita lem lagi. Perhatikan baik-baik ya, karena agak sedikit mungkin membingungkan, tapi kalau kalian udah mengerti pasti bisa deh. Ini kalian dekatkan seperti ini, kemudian ininya, nah, ditekuk ke dalam dan langsung direkatkan. Gitu ya. Kemudian sama sisi yang sebelahnya juga seperti itu. Direkatkan juga. Kalau misalnya masih seperti ini kan, wah kayaknya masih longgar gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan lem.
Dia benar-benar kencang. Sekarang kita ambil yang satunya, sama kita ulangi lagi juga tadi stepnya, kita lem dulu sisi-sisinya sini ya. Ulangi stepnya yang sama di sisi yang sebelahnya lagi. Ini ya kira-kira direkatkan juga. Nah, kalau misalnya seperti ini, wah kayaknya belum terlalu rekat nih. Kita bisa tambahkan lemnya ya, supaya dia makin lengket. Nah, oke, untuk rangkainya sudah jadi. Sekarang kira-kira kita tinggal kurang apa ya? Kurang buat alas di bawahnya. Nah, ini saatnya kita keluarkan kertas yang tadi kita simpan, oke? Oke, kita lipat seperti ini. Ini, nah kemudian kita lipat ke dalam. Nah, lipat semua ke dalam seperti ini. Kemudian kita lipat sisi ini ke dalam, ini juga. Kemudian bagian yang ini juga. Dan yang terakhir yang bagian ini. Nah, ya kita bentuk seperti ini ya. Kemudian kita ambil lem lagi. Kita lem sisi-sisi sebelah sininya. Nah, setelah itu kita ambil cetakan tadi kita nih. Nah, kita taruh perlahan ya, supaya pas gitu. Nah, kemudian kita mulai rekatkan deh, perlahan-lahan. Sambil kita lihat mana nih yang kira-kira kurang dikasih lem lagi gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Kalau tadi ini yang Miss Yana udah buat duluan, nah ini yang tadi kita buat bersama-sama. Oke, yuk sama-sama kita buat ya. Make your own stationery holder. Nah, gimana tadi art and craft-nya? Seru ya? Kita sama-sama membuat stationery holder. Nah, di sini kamu bisa taruh pensil, ada juga pulpen, mungkin juga nanti ada pensil warna, atau kayak Miss Yana nih, Miss Yana taruh lem gitu ya, jadi bisa taruh macem-macem, seru banget deh, bisa kamu taruh juga di misalnya meja belajar kamu. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang tadi belum sempat buat, yuk abis ini langsung buat sama-sama ya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya kids. Sekarang kita mau doa tutup dulu yang akan dipimpin oleh teman kita Carol. Silakan Carol. Teman-teman kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih
buat ibadah hari ini. Firman-Mu berkati semua teman-teman, biar kesehatan, kekuatan, virus corona boleh pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Carol, terima kasih sudah berdoa. Nah, kids semuanya, karena Carol udah selesai berdoa, Sunday School kita hari ini juga sudah selesai. Terima kasih Miss Deborah ucapin ke kalian semua yang sudah dengan baik mengikuti dari awal sampai akhir Sunday School kita hari ini ya. Jangan lupa sepanjang minggu ini jadi anak yang selalu obey sama Mami Daddy sama Papa Mama. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.